Halo sahabat Energi, apa kabar? Selamat datang kembali di ruang tamu Mia. Kita tahu di bulan April ini kita akan merayakan hari kelahiran seorang Raden Ajeng Kartini, seorang pejuang wanita yang memperjuangkan atau untuk mengangkat derajat wanita setara dengan derajat pria atau kaum pria di masa itu. Kita tahu bahwa bagaimana perjuangan seorang Kartini muda terutama ya pada masa itu, bagaimana dia tidak mau melihat kaum wanita untuk dinilai atau dilihat sebagai kelas kedua atau second class. Dan kita mau belajar pada kesempatan kali ini untuk mempelajari apa yang atau kualitas apa yang dimiliki oleh Raden Ajeng Kartini yang kita bisa pelajari dan kita bisa aplikasikan di dunia modern ini, Kartini modern. Hal pertama yang saya lihat dan saya pelajari, saya baca dari seorang Raden Ajeng Kartini adalah beliau seorang yang cerdas. Kelihatan dari bagaimana beliau menyuarakan isi hatinya, pikirannya, melalui surat kepada sahabat-sahabat penanya yang akhirnya dikumpulkan menjadi satu buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kita lihat isi pemikirannya yang begitu cerdas, menyuarakan kegalauannya, kegelisahan hatinya untuk mengangkat derajat wanita pada zaman dulu. Kita tahu beliau berani karena untuk menyuarakan sesuatu yang berbeda, yang melawan adat istiadat atau budaya yang terjadi pada masa itu bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi keberaniannya membuat dia maju terus pantang mundur, tidak mudah menyerah, untuk terus mencari cara bagaimana seorang wanita layak untuk mendapatkan pendidikan yang setara seperti kaum pria dapatkan. Kualitas yang ketiga, seorang Kartini melihat bahwa yang namanya perjuangan tidak haruslah melalui atau dengan mengangkat senjata. Tetapi perjuangan beliau, dia aplikasikan dengan cara membangun rasa percaya diri pada kaum wanita untuk mau terus belajar, mau terus meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi kita bisa dilihat di sini bahwa yang namanya berjuang tidak harus mengangkat senjata, mengangkat bambu runcing pada layaknya waktu itu, tetapi seorang Kartini berjuang melawan sebuah sistem yang seharusnya tidak seperti mengecilkan arti kaum wanita. Dia mendobrak sebuah keyakinan, dia mendobrak sebuah persepsi tentang kaum wanita. Nah, sahabat Energi, kita sebagai seorang wanita, Kartini modern, apa yang kita bisa pelajari dari Raden Ajeng Kartini? Saya pribadi, saya belajar. Untuk sebagai seorang wanita, kita harus cerdas. Apapun peranan kita, entrepreneur, pengusaha, wira swasta, CEO, pemilik UMKM, ibu rumah tangga, karyawan, apapun peranan kita, seorang wanita harus cerdas. Karena wanita akan melahirkan seorang anak, sebuah generasi. Ketika wanita cerdas, generasi yang dilahirkan akan cerdas. Yang saya ambil dari seorang Kartini adalah kita mengetahui kekuatan yang kita miliki. Sahabat Energi, wanita dikenal memiliki kekuatan antara lain membangun hubungan, relationship, collaboration, berkolaborasi, bekerja sama, cooperation. Bahkan wanita dikenal memiliki kemampuan berempati.
Bukan berarti kaum pria nggak punya kualitas itu, tapi wanita punya kecenderungan lebih mudah untuk berempati, berdasarkan intuisi, membangun sebuah kerjasama yang baik, komunikasi yang luas. Ya, itulah adalah salah satu kemampuan wanita atau kekuatan wanita yang kita miliki. Jadi, menurut saya, sebagai Kartini modern yang hidup di era seperti sekarang, apapun peran kita saat ini, sebagai CEO, sebagai seorang pemimpin perusahaan, sebagai entrepreneur, saya berharap kita stop competing with men, berhenti bersaing dengan seorang pria atau kaum pria, tetapi start embracing your uniqueness, your strength. Karena wanita punya kelebihan yang luar biasa, punya kekuatan yang harus digali untuk menjadi seorang pemimpin yang luar biasa juga. Jadi tips saya buat kaum wanita di bulan Kartini ini, mari kita berdaya, berkarya, berani menyuarakan pendapat, berani menyuarakan ide, gagasan, opini. Dan izinkan di akhir ini saya memberikan framework yang sangat singkat bagaimana kita menjadi seorang wanita Kartini modern era zaman sekarang. Yang pertama adalah shape up, berlatih, melatih untuk menjadi lebih percaya diri. Latihlah kepercayaan diri kita. Otot kepercayaan diri kita harus dilatih. Latihlah atau gali your inner strength. Shape up. Yang kedua, speak up. Bicarakan, utarakan pendapat, ide, gagasan. Apa seperti seorang Kartini, dia ada kegalauan, dia tidak hanya menyerah dengan sistem yang ada, dengan budaya yang ada. Dia berani speak up, dia berani menyuarakan. Yang ketiga, show up, tampilkan. Jangan hanya harus di belakang layar. Ya, nggak apa-apa kalau kita nggak berani tampil di depan. Kata tampil tidak harus ada di atas panggung, tidak harus muncul, tapi karya kita harus kita keluarkan. Pendapat kita bisa kita keluarkan melalui tulisan tangan, melalui blog yang kita tulis, melalui ungkapan-ungkapan yang kita bisa posting. Show up. Dan yang keempat, stand out. Berbeda, bersinar dengan karya-karya kita, dengan pendapat kita, dengan ide-ide kita. Well, kaum wanita, selamat berjuang dan selamat Hari Kartini. Saya Mia Dharma dari Ruang Tamu Mia.